tidak tanwin. Jadi hukum nun mati tidak tanwin itu atau biasanya kita sebut itu nun sukun ya teman-teman. Jadi di sini itu nun sukun atau nun mati bertemu dengan tanwin yaitu antikun. Nah, apa sih yang akan kita bahas di sini? Di sini kita akan membahas mengenai apa saja bagiannya, apa saja kalimat-kalimatnya dan huruf-hurufnya. Ya, jadi hukum nun mati dan tanwin ini terbagi menjadi 4 bagian atau 4 bagian teman-teman. Nah, yang pertama bagian pertama adalah idhar. Yang kedua adalah idgham, yang ketiga adalah iqlab, dan yang terakhir atau keempat adalah ikhfa. Nah, di sini aku akan menjelaskan bagian yang pertama yaitu idhar. Apa sih idhar? Idhar secara makna atau secara bahasa itu jelas atau nyata. Jadi maknanya dari idhar itu jelas. Apa sih yang dibaca jelas? Yang dibaca jelas itu dari segi bacaannya. Cara kita membacanya dibaca jelas. Nah, atau bisa disebut dengan huruf halq atau huruf mengkorekan. Nah, teman-teman, supaya kita gampang. Jadi huruf idhar itu adalah huruf tenggorokan. Nah, dan terhimpun menjadi kalimat ini. Terdapat dalam keterangan dari al-Qafal nih, teman-teman. Jadi huruf idhar ini terdapat menjadi 6 huruf. Nah, yaitu keterangannya hamzun faha thumma ainun haun muhmalatan thumma ghainun qaun, atau yang biasa kita nazamkan adalah hamzun faha thumma ainun haun muhmalatan thumma ghainun qaun. Jelas sekali dari nazam tersebut bahwa dijelaskan huruf idhar itu ada 6. Yang pertama hamzah, terus ada lagi ha, ada lagi kemudian ain dan ha, dan huruf 2 ini adalah ditambah 2 yaitu rim dan ho, atau mungkin yang kita sering sebut adalah hamzah, ain, ha, rim, ho. Jadi perlu kita tegaskan kembali bahwa idhar ini dibacanya jelas, tidak samar atau tidak dengung. Nah, contohnya adalah huruf man, mana, man. Jadi dibacanya jelas, min, ain, min, ain, min. Dibacanya bukan mana atau mana, bukan, karena dia itu jelas bacanya teman-teman. Contoh lain adalah sami'un alim. Jadi dibacanya sangat jelas. Sami'un ain, tanwin bertemu dengan ain. Jadinya dibacanya jelas, bukan dibaca samar atau dengung. Contoh atau yang tadi kayak tadi min minnya itu jelas. Nah, terus kita lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu idgham. Apa sih idgham? Idgham itu bermakna dengung atau dalam keterangannya itu idkhalu syai' min syai'. Apa sih maksudnya? Memasukkan sesuatu kepada sesuatu. Jadi dia maksudnya huruf ini adalah nun mati bertemu dengan idgham, yaitu dibaca dengung atau gunnah. Nah, contoh hurufnya terbagi menjadi 6 sama seperti huruf idhar, yaitu terhimpun dalam lafaz yarmaluna atau ya, ra, mim, lam, waw, dan nun. Nah, idgham ini terbagi menjadi 2 bagian lagi teman-teman, yaitu yang pertama ada idgham bi gunnah. Apa sih idgham bi gunnah? Nah, karena tadi idgham kita menjelaskan tentang dengung atau dibacanya gunnah. Nah, berarti idgham bi gunnah adalah idgham yang dibacanya dengung. Nah, contohnya terhimpun dalam 4 huruf, yaitu ya, mu, atau dibaca kita ya, nun, mim, dan waw. Contoh lafadznya adalah ayyaqulu dibaca dengung, ayyaqulu dibaca 2 harakat. Apa contoh makna lain atau contoh kalimat lain? Hudau warahmah. Ini salah ya teman-teman. Jadi ini adalah dhamma. Hudau warahmah dibaca dengung. Atau mungkin contoh lain ada ya, miwaroi. Pokoknya apabila hukum mati atau tanwin terdengar dengan huruf idgham dibaca gunnah. Terus yang keduanya ada idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah ini ya karena idgham bi gunnah dibacanya
membaca dengung dan gunnah. Idgham bila gunnah adalah idgham yang tidak menggunakan gunnah. Ini adalah contoh huruf idgham, tetapi dibacanya tidak menggunakan dengung. Contohnya lafaz mirrabbi. Tidak contoh seperti ayyaqulu, tidak. Dia dibaca dua harakat, ini disebut dengan idgham, tetapi dibacanya jelas, cuman hanya ketemu dengan tasdid saja. Mirrabbi. Atau contoh lain, yubayyil, dibacanya bertemu dengan tasdid, tapi dibacanya jelas. Bukan jelas seperti idhar ya teman-teman, karena ini nunnya jelas, tapi di sini nunnya itu bertemu dengan lam langsung, tetapi dibaca tidak dua harakat. Nah, yang ketiga, kita lanjut pembahasan selanjutnya, itu iqlab. Apa sih iqlab? Di sini bermakna mengganti sesuatu, menggantikan atau mengubah sesuatu dari bentuk aslinya. Apa sih maksudnya teman-teman? Nah, jadi huruf iqlab atau iqlab ini dia mengubah atau menggantikan suara ba menjadi suara mim, teman-teman. Nah, hurufnya itu di sini hanya satu, yaitu ba. Jadi yang diubah itu suara dari yang kita dengar ba diubah menjadi suara mim. Contohnya mim ba'di alimun bima, dibaca dua harakat, tetapi bukan dibaca seperti ini ya, mim ba'di, karena dia dibacanya dengan suara mim, karena tidak mim ba'di, tidak enak teman-teman. Karena ini adalah mengubah atau mengganti sesuatu. Sesuatu ini apa? Huruf ba diganti dengan suara mim. Karena kalau misalkan yang tadi kita disebut hampir mirip dengan ba, maka bisa masuk kepada idgham. Atau bahkan disebutnya aja dari pengucapan kita tidak enak. Contoh kayak alimun bima, tidak bisa teman-teman. Karena iqlab ini menggantikan suara ba menjadi suara mim. Nah, dan oke, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu ikhfa. Apa sih ikhfa teman-teman? Ikhfa itu adalah samar. Jadi hurufnya itu dibaca samar, tidak dibaca dengan gunnah. Maksudnya tidak dibaca dengan jelas, tetapi tidak dibaca dengan contoh seperti dengung tadi. Nah, hurufnya itu ada 15 teman-teman. Pokoknya untuk mempatokkan antara huruf ikhfa ini adalah selain daripada yang disebutkan tadi antara iqlab, idgham, dan idhar. Nah, hurufnya itu terhimpun dalam kalimat sirrana kam jada syakhsun qad sama tayyiban zikri qondong zalima. Nah, di sini adalah huruf-huruf yang masuk pada ikhfa. Nah, karena ikhfa itu tadi samar, berarti dibacanya juga samar ya teman-teman. Maksud samar ini bukan jadi maksudnya samar di sini itu bukan masuk kepada jelas atau nyata atau dimaksud dengan dengung. Nah, contoh hurufnya itu atau ikhfa itu terbagi menjadi 3 bagian lagi teman-teman. Nah, yang pertama ada aqrab, yang kedua ada awsat, dan ab'ad yang ketiga. Nah, yang pertama adalah aqrab yang bermakna dekat. Nah, apa sih? Kenapa ada dibagi menjadi 3? Jadi teman-teman, ikhfa itu selain sama, tetapi dari segi 3 bacaan ini dibaca berbeda-beda. Contoh ikhfa aqrab yang bermakna dekat, dia itu mempunyai 3 huruf ta, to, dan dal. Nah, cara pengucapannya itu dekat. Maksudnya dekat di sini itu dari segi ucapan atau yang kita lafalkan. Contoh di sini anta. Jadi cara bacaannya tidak disebut dengan apa tadi, idhar atau dengung. Cuman di sini itu dari kita lihat secara bacaannya ya, itu adalah ada an dan am. Jadi antaku. Nah, anta dibacanya dekat. Nah, contoh yang kedua lagi ya, lafaz ikhfa awsat. Jadi ikhfa awsat itu sebenarnya banyak ya. Pokoknya selain huruf ikhfa, selain daripada ikhfa ma'ad dan ikhfa aqrab. Tetapi yang kita patokan satu, yaitu lafaz fa anfusakum. Jadi makna awsat ini adalah pertengahan, tidak dekat
tidak jauh. Dari segi bacanya juga berbeda teman-teman, yaitu dibacanya anfusakum. Nah, tidak dibaca jauh, tidak dibaca dekat. Yang tadi mah anta. Beda kalau yang ini tadi anfusakum. Nah, yang terakhir ada yang namanya ifa abad. Apa ifa abad? Ifa kan tadi sama, abad adalah jauh. Berarti tidak dibaca dekat dan tidak pertengahan juga. Dari dia itu mempunyai dua kalimat atau dua huruf, yaitu qaf dan kaf. Contohnya apa? Dia dibacanya jauh, min qablik. Jauh dari segi pelafalan. Begitu. Mungkin di sini kita terlihat sekali ya teman-teman dari segi ketiga perbedaannya. Ini dibaca dekat, dibaca tengah, dan dibaca jauh. Oke, itu yang bisa aku jelaskan dari semua pembagian tadi mengenai buku nun mati dan tanwin. Mungkin hanya kita dapat aku sampaikan, dan semoga kita bisa bertemu di penjelasan selanjutnya.